Halo teman-teman, jadi hari ini gue mau bahas gimana kalian bisa financial freedom guys ya, independen lah setidaknya. Ini gue mau bahas pengeluaran kalian nggak boleh melebihi dari terlalu banyak guys ya, kok kalian nggak kaya-kaya ini. Ini mau kasih lihat saldo gue, 1 miliar pertama gue ini. Kalian bisa lihat itu. Ini tentu saja nggak bisa direkayasa guys ya. Kalian, oke, pengeluaran kalian ini nggak boleh lebih dari 5 juta per bulan guys, nggak boleh lebih ya. Kalian harus punya target gitu, target kalian berapa gitu, tabungan kalian pengen berapa. Kalau gua 10 M ya minimal ya target gua. Jadi sebelum gua capai 10 miliar, pengeluaran gua itu harus gitu-gitu aja gitu, meskipun gaji gua lebih dari 5 juta. Oke, gua nggak boleh konsumtif, kalian juga nggak boleh konsumtif guys. Kalau tabungan kalian masih di 1 miliar atau di bawah 1 miliar, pengeluaran kalian harus kalian jaga gitu. Jadi perharinya, oke, pola pikir gua, mindset gua, 100 ribu itu nggak boleh lewat. Ya, ini mindset gua guys. Jadi 100 ribu ini betul-betul nggak boleh kelewat guys ya, nggak boleh kelewat. Kalau lebih dari ini harus ada hukuman gitu. Kalian harus menghukum diri kalian sendiri. Ya, harus ada hukuman kalau lewat dari sini. Nah, Edi, kalau gue mau beli sabun gimana? Gue mau beli sabun, beli ini, beli itu, beli itu. Kalian harus pecahkan itu di satu barang per hari, guys ya. Contohnya, lu mau beli sabun, harga sabunnya let's say 50 ribu. Jadi hari ini, gimana pun juga, lu harus nabung hari ini paling tidak 10 ribu selama 5 hari. Terus hari ke-6, kan udah ada itu 50 ribu, baru kalian beli sabunnya. Ya, baru kalian beli sabunnya, karena harus nabung gitu. Nah, untuk makan guys ya, harus setengah dari 100 ribu ini guys, yaitu 50 ribu untuk makan aja loh. Kalian harus ada buffer. Buffer itu adalah pengeluaran yang tak terduga guys, karena bisa aja ada sesuatu gitu kan. Jadi 50 ribu ini hanya untuk makan, 50 ribu untuk buffer gitu. Bisa untuk kalian nabung, untuk beli skincare ya selama 3 hari, 4 hari itu beli skincare. Atau kalian bisa nabung untuk beli minyak, beli bensin, kalian bisa nabung untuk beli apa gitulah. Ya, jadi makannya harus di cap, nggak boleh lebih dari 50 ribu. Kalau bisa masak sendiri lebih murah. Gimana caranya lah, kalian makan pun kalian nggak boleh nafsu gitu ya, nafsu pengen makan yang enak-enak yang harganya ratusan ribu gitu, nggak boleh guys, nggak boleh, betul-betul nggak boleh gitu. Kalian harus punya disiplin. Kalau kalian nggak punya disiplin, nggak bisa kaya gitu loh. Ya, kalau kalian nafsu pengen makan apalah, padahal makannya itu nggak bergizi gitu loh. Contoh pizza lah 200 ribuan, nggak ada gizinya gitu. Mending kalian ke pasar beli ayam, kalian masak sendiri gitu kan. Nah, inilah kenapa orang nggak kaya-kaya gitu. Mereka pengeluarannya itu jauh lebih tinggi dari tabungan mereka, dari pendapatan mereka, guys ya. Nah, kalau kalian mau enak-enak, guys ya, kalian harus ada target gitu. Nah, kalau gue sendiri 10 miliar udah enak menurut gue. Jadi dari 10 miliar ini kita ambil aja 4% guys ya. Contoh di tabungan kalian sudah ada 10 miliar. Ya, kita ambil 4% per tahunnya, yaitu 400 juta kan. Per bulannya kita bagi 12. Jadi per bulan kalian punya jatah 33 juta. Ya, ini jatah kalian 33 juta. Boleh. Itu uang-uang untuk passive income guys. Uang yang boleh kalian jajanin. Kenapa 4%? Karena let's say kalian taruh di mana gitu kan, returnnya 10%, kan 6%-nya masih bisa compound gitu, masih bisa diguling-guling guys ya, diputar-putar lagi gitu. Jadi kalian ambil 4% aja. Kalau kalian udah ada 10 miliar, boleh pengeluaran kalian di atas 5 juta udah boleh gitu. Tapi jangan lebih dari 30 juta guys. Ini capnya ya. Nggak boleh lebih dari 30 juta. Harus lebih kurang atau sama dengan 30 juta per bulan, dan per harinya itu 1 juta per hari guys ya. Nggak boleh lebih. Dan untuk makan aja nggak boleh lebih dari 500 ribu. Kalau kalian udah di level ini,
Kalau tabungan kalian udah ada 10 miliar, itu kalian udah bisa enak lah ya, bisa happy guys. Di sini baru kalian bisa boleh entertainment gitu. Kalian mau traveling, mau pijet minus itu terserah gitu. Karena budget kalian ini udah boleh gitu. Sebelum kalian sampai sini, kalian harus mikirin ini dulu ya. Nah, kalau ini kalian aja belum nyampai, jadi ini batasan kalian, ini limit kalian, kalian nggak boleh melampaui ini. Dan kalian harus jaga duit ini, jangan sampai hilang gitu, jangan sampai dibuat untuk judi, jangan sampai duit ini hilang kalian buat untuk berspekulasi di koin-koin kripto yang nggak jelas, meme-meme koin yang nggak jelas, itu bahaya guys. Jadi investasi yang di tempat yang pasti-pasti aja gitu loh. Nah itulah saran dari gua guys ya. Dan pola pikir gua itu seperti itu. Dan tiap hari itu gua catat loh guys. Pengeluaran gua tiap hari catat. Setiap kali gua keluar duit dari dompet gua itu gua catat. Dan gua lihat anak zaman sekarang ya, mereka QRIS semua. Gua nggak QRIS, nggak pernah. Gua tarik duit dari ATM. Contohnya 1 juta, udah untuk minggu ini 1 juta. Nggak boleh lebih. Kalau lebih ada hukumannya guys. Inilah yang membedakan orang disiplin sama orang nggak. Hukumannya apa? Hukumannya nggak boleh makan seharian atau nggak boleh minum seharian. Itu adalah punishment yang harus lu kasih ke diri lu sendiri. Karena lu melanggar etikat atau rules yang udah lu buat gitu. Ya itu ada punishmentnya gitu. Kalau kalian ini itu gara-gara temen gua nih ngajak ke sini, temen gua ajak minum, temen gua ajak pijat minus, ya lu harus bersedia, tapi asalkan lu jalani hukuman lu itu, nggak makan seharian atau nggak minum seharian gitu. Mati nggak, kalian nggak akan mati kalau kalian nggak minum seharian, tapi kalian akan menderita gitu. Dan kalian akan tahu, oh ini hukuman gua, ternyata sakitnya begitu ya, udahlah lain kali gua nggak mau lagi seperti itu. Itu yang dilakukan sama orang-orang top 1% di dunia guys ya. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya disiplin, si top G, kalian tahu lah. Itu dia hukum diri dia sendiri. Karena mereka nggak bisa menjalani sesuatu yang sangat simpel ini gitu loh. Bisa nggak 5 juta per bulan hidup? Bisa bro, orang yang gajinya 2 juta 3 juta aja bisa, masa lu nggak bisa gitu kan. Gua itu yang gua masukin ke mentalitas gua. Semoga ini berguna guys bagi kalian yang pengen pensiun dengan cepat guys ya. Gua tahu gitu, banyak orang yang gajinya 5 juta tapi pengeluarannya 6-7 juta. Gua tahu bro, ada yang sampai pinjol. YOLO lah, ada yang YOLO, gua tahu banyak kayak gitu. Temen gua rata-rata kayak gitu kok. Tapi kok gua kayak gini? Ya kita lihat aja nanti ya, siapa yang bersusah-susah dulu, bersenang kemudian ya kan. Tapi kita enaknya apa guys? Ini gak susah sih, gak susah, kan dia jalanin aja.